dibantu? Ini saya menebus obat ya. Tunggu sebentar ya. Ibu bisa duduk dulu sebentar ya. Saya cek dulu ya. Pasien atas nama Magda. Iya, saya sendiri ini. Mbak, ini obatnya ya. Ini ada 4. Ini isoniazid, antibiotik, diminumnya itu 1 kali sehari. Ya. Nah, yang ini juga ada antibiotik juga, pirazinamid, diminumnya 1 kali sehari, tapi diminumnya itu pada saat makan. Ya. Ini ada etambutol juga antibiotik, diminumnya gitu 1 kali sehari. Nah, ini satu lagi ada rifampicin, diminumnya 1 kali sehari, tapi 2 jam setelah makan. Jadi sebenarnya 2 jam setelah makan baru diminum obatnya ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Ini obatnya Mbak. Iya, semoga lekas sembuh. Keesokan harinya, pasien datang kembali. Ya, ada yang bisa dibantu? Saya ingin bertanya, di sini ada apotekernya tidak? Apotekernya ada. Kenapa Mbak? Itu saya ingin mau menanyakan tentang obat-obatan yang saya konsumsi dong. Oh iya, baik, tunggu sebentar ya. Silakan duduk dulu, nanti saya infokan ke apotekernya. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Selamat siang, perkenalkan nama saya Nurhana, apoteker dari apotek kita. Ada yang saya mau bantu? Ini apa namanya? Ini anak saya mau menanyakan obat-obatan yang dia konsumsi Mbak. Oh ya, silakan. Tapi sebelumnya saya mau lengkapin datanya dulu ya. Namanya siapa? Magda. Oke, diagnosa awalnya apa ya Mbak? Tuberkulosis Mbak. Oke, sebelumnya ada riwayat alergi? Tidak ada. Keluhannya saat ini apa ya? Batu. Batu? Itu aja sih Mbak. Itu aja. Oke. Sebelumnya udah pernah konseling sebelumnya di apotek atau rumah sakit yang terdahulu? Baru pertama kali. Oke, belum pernah tahu. Baiklah Ibu, apa dokter sebelumnya menjelaskan mengenai tentang pengobatan? Iya, kata dokter, saya terkena penyakit tuberkulosis dan bakteri telah menyebar di paru-paru saya. Kata dokter, saya bisa sembuh asal saya mengonsumsi pengobatan dan minum obat sesuai instruksi dokter. Saya harus menjalani pengobatan selama 2-6 bulan. Oke. Apa dokter sebelumnya memberikan kegunaan apa-apa obat aja yang diberikan? Ya, kata dokter, obat-obatan anti tuberkulosis ini diminum untuk memperlambat bahkan memusnahkan bakteri bakteri tuberkulosis yang terdapat dalam paru-paru saya agar tidak menyebar ke seluruh tubuh. Oke. Selanjutnya saya mau tanyakan cara penggunaan obat-obat tersebut, Mbaknya sudah tahu? Dokter hanya mengatakan saya harus minum tabletnya sehari 3 kali setelah makan pagi, siang, dan malam saja. Baik, sebagai informasi lebih lengkap saya jelaskan aturan pakai atau penggunaan obat yang harus Mbak minum ya. Saya jelasin ulang lagi. Untuk yang pertama ini ada isoniazid, diminumnya 1 kali sehari 1 tablet sebelum makan ya Mbak ya. Untuk yang selanjutnya ini ada rifampicin, minumnya 1 kali sehari 1 tablet juga, tapi diminum setelah 2 jam setelah makan. Untuk yang selanjutnya ini ada pirazinamid, minumnya juga 1 kali sehari 1 tablet, minumnya sesudah suapan pertama pada saat makan ya. Untuk yang terakhir ini ada etambutol, diminumnya 1 kali sehari 1 tablet, diminumnya setelah makan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Ada harapan apa yang diperoleh setelah menggunakan obatnya? Dokter tidak memberitahu mengenai hal tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan setelah menggunakan obat-obatan ini ada beberapa hal yang timbul dan akan dirasakan
Mbaknya gejala seperti tidak nafsu makan, mual, sakit perut, demam, meriang, sakit otot dan sendi, sakit kepala, sering merasa lelah, kesemutan, bahkan warna air kemih akan tampak berwarna oranye kemerahan. Biasanya kalau minum obat ini ada efek sampingnya nggak? Iya Bu, jadi gini, efek samping itu berupa air kemih yang berwarna oranye kemerahan itu merupakan efek samping dari rifampicin. Ibu tidak perlu khawatir akan ada warna air kemih tersebut karena itu tidak berarti bahaya ataupun berupa efek samping dari obat tersebut. Jika ibu merasa mual atau hilang nafsu makan setelah menggunakan obat antituberkulosis, maka ibu dapat meminum obatnya ditelan bersamaan dengan sedikit makanan atau sebelum tidur. Dan apabila mengalami gejala seperti sakit pada otot dan nyeri sendi, bisa ditambahkan paracetamol atau aspirin bila perlu untuk mengurangi rasa sakitnya. Namun, jika ibu merasa sering kesemutan setelah mengonsumsi obat isoniazid, dapat diatasi dengan meminum vitamin B kompleks. Namun, gejala yang dirasa sulit diatasi, bahkan jika demam, meriang, dan sakit kepala, segera konsultasi ke dokter. Oh begitu ya Mbak. Berarti saya harus menyiapkan paracetamol atau aspirin dan vitamin B kompleks untuk mengatasi efek yang ditimbulkan dari obat-obatan tersebut. Iya benar sekali ya Mbak ya. Kalau boleh saya tanya, pekerjaannya Mbaknya apa ya? Atau kebiasaannya? Apa? Kebetulan saya bekerja di dalam, jadi saya kalau tidak istirahat makan makanan siap saji kayak instan, bakso, jadi di pinggir jalan. Oke. Dan minuman ya begitu pebis kalau Mbak. Nakal nih kalau saya bilang. Oke, saya menanyakan hal tersebut untuk membantu ibu agar mendapatkan jadwal meminum obat yang lebih tepat. Kartu meminum obatnya nanti bisa ditempel di kulkas ya Mbak ya? Iya. Atau tempat-tempat yang bisa dilihat mudah dijangkau. Terus karena kepatuhan pasien TBC itu dalam meminum obat sangat diperlukan dalam pengobatannya agar tidak terjadi resistensi atau kekebalan bakteri terhadap obat yang diberikan, sehingga pengobatan Mbaknya dapat berhasil. Saya benar, kebetulan saya memang sering lupa bagaimana dengan penularan TBC yang derita saya Dok. Jadi gini ya Mbak ya, untuk penularan sendiri penyakit TBC ini dapat menular lewat udara atau bisa mengandung percikan dahak, batuk dan bersin dari penderita. Seberapa peluang saya untuk sembuh ya Dok dari TBC setelah pengobatan? Kalau Mbaknya memiliki ketekunan dan ketepatan dalam mengonsumsi obat, kemudian melakukan pemeriksaan seperti yang sudah dokter jadwalkan, maka Anda akan dapat sembuh. Mbaknya juga bisa menjalani pengobatan selama 6 bulan tanpa putus. Dan obat yang diresepkan ini untuk 1 bulan ya Mbak ya. 3 hari sebelum obatnya habis, Ibu harus kembali konsultasi ke dokter lagi dan meminta resep kembali. Baik Mbak, saya senang mendengar peluang untuk dapat sembuh kembali. Oke Mbak, sebelumnya supaya saya yakin tidak ada informasi yang terlewatkan, boleh ulangi kembali apa yang sudah saya sampaikan? Baik Mbak, saya harus minum obat rifampicin-nya sehari satu kali 1 tablet 2 jam setelah makan. Lalu ada isoniazid diminum 1 kali 1 hari 1 tablet sesudah makan. Lalu ada etambutol diminum 1 kali sehari 1 tablet setelah makan. Terus apabila warna dan air kemih saya berwarna oranye kemerahan, saya tidak perlu khawatir karena itu efek obat sampingnya. Efek obat samping dari rifampicin. Lalu jika saya mengalami gejala seperti sakit pada otot dan nyeri sendi, dapat meminum paracetamol dan aspirin. Jika saya tidak nafsu makan, mual dan sakit perut, maka saya harus minum isoniazid, rifampicin dan pyrazinamide pada malam hari sebelum tidur. Namun jika gejala masih dirasakan, dapat minum obat dengan ditambah sedikit makanan. Jika saya merasa sering kesemutan
Setelah mengonsumsi obat dapat diminum Pyridoxine atau vitamin D kompleks. Oke, ini benar ya Bu ya. Yang paling penting itu mbaknya harus selalu patuh dan tepat minum obatnya agar pengobatannya berhasil ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, Ada lagi nggak? Tidak ada. Terima kasih atas informasinya yang diberikan. Ini sangat membantu saya untuk menjalani pengobatan. Oke, sama-sama ya Bu ya, Kak ya. Itu sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai apoteker untuk membantu pasien dalam menjalani pengobatannya. Jika ada hal-hal nantinya yang ingin ditanyakan terkait obat yang digunakan, ini bisa berlanjut ke hubungi rumah sakit terdekat ya. Itu sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai apoteker untuk membantu pasien dalam menjalani pengobatannya. Jika ada hal-hal nantinya yang ingin ditanyakan terkait obat-obatan, bisa WA atau telepon ke nomor RS. Apakah mbaknya sudah punya nomornya? Belum. Oh, jika baik belum, nanti di depan sudah ada tercantum di papan informasi ya. Sebelum saya akhiri, saya minta tolong untuk tanda tangani dulu ya. Ya maksud bahasa beli gitu. Dokumentasi kontrak. Ya, di sini. Terima kasih ya Mbak ya, Bu ya.